Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Definisi halal dan haram. Halal merupakan segala sesuatu atau kegiatan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Sedangkan haram, sebaliknya, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Dasar hukum halal dan haram. Dasar yang pertama yaitu dari Quran surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dasar yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Bazar. Dasar yang ketiga yaitu ijtihad. Jika di Indonesia yang bisa memberikan ijtihad atau memberikan fatwa tentang halal dan haram yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab halal dan haram terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari faktor zat asal, seperti misalnya bangkai binatang, darah, babi. Apabila tercampur dengan zat asal, maka akan menjadi haram. Sebagai contoh, misalnya kita memasak nasi goreng ya. Kita memasak nasi goreng tapi menggunakan minyak babi. Maka hukum nasi goreng tersebut itu jika dimakan, itu hukumnya menjadi haram. Yang kedua, zat sifat. Di dalamnya apakah termuat perbuatan yang sifatnya buruk, jahat, judi, ataupun syirik. Yang ketiga, zat proses. Di dalamnya termasuk proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya. Misalnya nih, mangga awalnya itu hukumnya halal, tetapi didapatkannya dengan cara mencuri, maka mangga tersebut dihukumi haram. Contoh makanan dan minuman halal diantaranya susu, teh, kopi, ataupun minuman kemasan lainnya yang sudah berlabel halal. Contoh lainnya buah-buahan, sayuran, lauk pauk, aneka roti, maupun aneka jajanan itu merupakan contoh makanan dan minuman yang halal. Contoh makanan dan minuman yang haram berdasarkan zat asal seperti minuman beralkohol, makanan yang terbuat dari babi, olahan dari darah atau sering kita kenal dengan didi. Terus ada aneka makanan masakan yang bahan dasarnya itu anjing, dan juga ada olahan dari bangkai. Adapun contoh makanan haram karena prosesnya diantaranya 1. Makanan yang didapatkan dari hasil mencuri. Yang kedua, olahan makanan yang dimasak memakai minyak babi. Yang ketiga, makanan yang kita buat tapi digunakan untuk sesajen. Itu jadi haram hukumnya. Dan yang keempat, ayam atau sapi, hewan ternak, disembelih tapi tanpa menyebut nama Allah. Dampak dari mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama dari segi kesehatan fisik, tubuh kita akan mendapatkan nutrisi yang lebih baik dan terhindar dari berbagai penyakit yang membahayakan. Dari sisi kesehatan mental, pikiran kita akan menjadi tenang dan terhindar dari stres. Sedangkan dari sisi kesehatan spiritual, mengkonsumsi makanan yang halal itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan dapat membersihkan jiwa kita. Dampak dari mengkonsumsi makanan yang haram diantaranya dari segi kesehatan fisik, itu dapat meningkatkan risiko penyakit dan dapat membuat kita keracunan. Sedangkan dari kesehatan mental, memakan makanan yang haram itu menimbulkan perasaan yang bersalah, kegelisahan, dan membuat gangguan emosional. Seperti misalnya jika meminum minuman keras, itu emosionalnya itu akan terganggu.
Yang ketiga, dari sisi kesehatan spiritual. Itu merupakan tindakan dosa yang dapat menurunkan iman seseorang dan dapat menghilangkan keberkahan. Padahal sudah jelas makanan yang haram itu sudah dijelaskan, sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah, demikian pemaparan dari materi halal dan haram. Semoga dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.